ketika Islam hanya tinggal nama, renungan di tengah kehampaan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umat beliau yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Zaman bergerak begitu cepat. Bangunan masjid terlihat semakin megah, namun hati manusia terasa semakin gersang. Al-Quran dibaca dengan suara lantang, tetapi terasa sulit menembus kedalaman kalbu. Lisan kita menyebut kata Islam, namun apakah Islam benar-benar hidup dalam perbuatan kita? Hadis berikut menjadi cermin besar bagi umat akhir zaman, termasuk diri kita yang hidup hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman, hadis nomor 1763. Arti hadis, akan datang suatu zaman kepada manusia, di mana tidak akan tersisa dari Islam kecuali namanya saja, dan tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Masjid-masjid mereka megah namun kosong dari petunjuk. Para ulama mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang berada di bawah langit. Dari mereka muncul segala bentuk fitnah, dan kepada merekalah fitnah itu akan kembali. Pertama, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahwa Islam yang tidak diamalkan hanyalah simbol kosong. Banyak orang mengaku sebagai Muslim, tetapi tidak melaksanakan syalat. Mengaku Muslim tetapi suka menipu, melakukan korupsi, dan menindas sesama. Inilah gambaran Islam yang hanya tinggal nama. Gus Baha pernah menyampaikan dengan nada yang menyejukkan, agama itu bukan sekadar status yang tertulis di kartu tanda penduduk, melainkan amal harian yang jujur dan sederhana. Kedua, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menegaskan bahwa ketika Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rak, dibaca tanpa pemahaman, dan diamalkan tanpa penghayatan, maka ia kehilangan ruhnya yang sejati. Ustadz Adi Hidayat pernah menyindir fenomena ini dengan kalimat yang tajam. Banyak yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz, tetapi tidak satu pun ayat yang benar-benar mengubah hidupnya. Ketiga, masjid-masjid mereka megah namun kosong dari petunjuk. Masjid-masjid dibangun dengan sangat megah, dilengkapi pendingin ruangan dan pengeras suara yang canggih. Namun, syalat berjamaah sepi. Tidak ada pengajian yang rutin. Tidak ada majelis ilmu yang hidup. Inilah yang disebut sebagai kekosongan dari petunjuk oleh Imam Al-Qurtubi. Ustadz Abdul Somad mengingatkan dengan tegas, masjid bukan hanya tempat untuk syalat, tetapi pusat peradaban. Ketika masjid hanya dijadikan simbol, umat akan kehilangan arah. Keempat, ulama mereka seburuk-buruk makhluk di bawah langit. Yang dimaksud dalam bagian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tetapi menyimpang dari kebenaran. Mereka memperjualbelikan ayat demi kepentingan kekuasaan, menghalalkan yang haram, serta memecah belah umat demi ambisi pribadi. Inilah yang disebut sebagai ulama jahat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kelima, dari mereka muncul fitnah, dan kepada mereka pula fitnah kembali. Fitnah berupa kesesatan, syubhat, kerancuan dalam agama, perpecahan, serta kemunafikan seringkali bermula dari mereka yang seharusnya menjadi panutan. Fitnah itu kembali kepada mereka karena ketidakikhlasan dan keserakahan dalam mempermainkan agama. Fitnah yang mereka tebarkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Ibrah dan nasihat. Pertama, jangan merasa cukup hanya dengan beridentitas sebagai seorang Muslim. Jadikan Islam sebagai jalan hidup yang tampak dalam akhlak dan amal nyata. Kedua, jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan. Bacalah dengan hati, pahami maknanya, dan amalkan petunjuknya. Ketiga, hidupkan masjid. Jadikan ia tempat bertumbuhnya iman, ilmu, dan persatuan umat. Keempat, pilih ulama panutan yang jujur, amanah, dan lurus dalam menyampaikan kebenaran, bukan yang menjilat kepada kekuasaan dan dunia. Kelima, lawan segala bentuk fitnah dengan ilmu yang benar dan akhlak yang mulia.
Jangan biarkan hati larut dalam gelapnya zaman. Zaman kini memang serba gemerlap, tetapi tidak semua yang bersinar membawa cahaya. Nama Islam tetap terdengar, masjid berdiri megah, mushaf Al-Quran bertebaran. Namun, adakah semua itu membentuk pribadi yang jujur, rendah hati, cinta ilmu, dan takut kepada Allah? Hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat menyentuh hati ini bukan hanya ramalan, melainkan peringatan. Peringatan agar kita tidak puas hanya menjadi muslim secara nama, tetapi menjadi muslim sejati dengan amal, akhlak, dan ilmu yang hidup. Islam bukan hanya dipelajari, tetapi dijalani. Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi dipahami. Masjid bukan hanya dibangun, tetapi dihidupkan. Ilmu bukan hanya dikumpulkan, tetapi diikuti dengan keteladanan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari umat yang disebut dalam hadis tersebut, banyak simbol, tetapi kosong dari esensi. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami umat yang hanya memiliki nama Islam tanpa paruhnya. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cahaya Al-Quran. Bangkitkan kami dari kelalaian, dan selamatkan kami dari fitnah zaman. Teguhkan langkah kami untuk mencintai ilmu, menghadiri majelis, memakmurkan masjid, dan mengikuti ulama yang Engkau ridhai. Lindungi kami dari para penyesat yang berbaju agama, dan beri kami kekuatan untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, meski seluruh dunia berpalingnya.